Muliakan Tuhan, angkat suaramu dengan ucapan syukurmu dan datang padanya. Oh yeah, oh, come into this house. Oh, are you ready? Come into this house and magnify the Lord. Lift up holy hands, our heart in one accord. He is worthy, worthy of all our praise. Oh yeah, He is worthy, He's worthy of all our praise. Come on, bertepuk tangan bagi Dia. Yeah, make a melody, sing unto the Lord. He is giving us a song and His word. He is worthy, worthy of all our praise. Yeah, He is worthy, worthy of all our praise. Come on, church, say, He's worthy of honor and glory. He's worthy of power. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Haleluya, yang pada pagi hari ini masih merasakan kebaikan Tuhan bisa lambaikan tangannya tinggi. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini, walaupun dengan berbagai macam keadaan, tapi ada tuntunan Tuhan, ada sukacita Tuhan, ada ucapan syukur bagi Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita mau tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau boleh menghadirkan kami kembali di dalam bait-Mu Tuhan. Dari begitu banyak kebaikan yang sudah kami rasakan, tidak mungkin kami balas satu persatu Tuhan. Karena terlampau banyak Tuhan beri kepada kami. Saat ini kami hadir Tuhan, berkumpul. Kami mau naikkan ucapan syukur kami atas segala kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala
menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Siapa kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau baik pada kami bersyukur. Haleluya.
ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tiada yang bisa kami balas segala kebaikan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Hari ini kami mau mengingat dan merenungkan kasih-Mu Tuhan. Nama Yesus yang menjadi sumber pengharapan, penghibur dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau tetap bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Bersama-sama serukan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Amin. Kita bawa nama Tuhan kita. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Haleluya, kita mau tetap bertepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Nama Yesus yang menjadi penghibur, sukacita, penolong dan pengharapan kita. Kita sama-sama serukan. Sungguh indah. Sungguh indah nama Yesus, pengharapan dunia. Sungguh indah namanya, pengharapan dunia. Sungguh indah namamu Yesus, pengharapanku. Sungguh indah nama Yesus, pengharapan dunia. Sungguh indah namanya, pengharapan dunia. Sungguh indah namamu Yesus, pengharapanku. Serukan sama-sama. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang serukan sekali lagi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Haleluya. Terpujilah Engkau, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau tetap bertepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik.
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Kita angkat jempol kita ya sama-sama ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya Tuhan, pujilah nama-Mu ya Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Engkau baik Tuhan, tidak bisa kami menghitung satu persatu kebaikan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, semua yang baik pada kami itu semua karena karya Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan yang kami sudah nikmati, kami rindu Tuhan untuk mengenal-Mu lebih lagi. Jamah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa mengenal-Mu lebih lagi lewat kebenaran yang kami dengarkan hari ini. Agar kami dimampukan semakin hari semakin serupa dengan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahku, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sehingga kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, yang memelihara hidup kami sehingga kami boleh ada seperti kami ada pada pagi hari ini. Lebih dari segala yang ingin kami dengar dari dunia ini, kami rindu dan ingin mendengar Engkau berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Karena kami ingin belajar daripadamu Bapa. Kami ingin semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ampunilah segala dosa dan kemelesetan kami, kesalahan kami, agar Roh-Mu boleh bekerja di dalam hati dan pikiran kami pada pagi hari ini untuk mengerti firman-Mu, maksud dan kehendak-Mu bagi kami sekalian. Biarlah Kau pakai hamba-Mu di balik mimbar ini menjadi saluran berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita siapkan hati, pikiran kita, waktu kita, seluruh keberadaan kita hanya beberapa puluh menit ke depan. Kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang kiranya menguatkan kita dan membuat kita lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat Jelambar yang Tuhan kasihi, di suatu ruang tunggu airport, bandara, terlihat seorang ibu muda. Ibu muda yang sedang menunggu kedatangan pesawat. Dia ada di ruang tunggu boarding. Karena waktunya masih lama, dia ambil keputusan, saya mau beli biskuit aja deh. Sambil saya duduk nunggu, saya akan baca novel. Kemudian saya mau ngemil-ngemil. Dia beli sebungkus biskuit. Setelah dapat dia cari tempat duduk yang nyaman. Dia duduk di situ, lalu dia buka buku novel kesayangannya. Dia buka, dia mulai membaca. Sambil membaca, di sebelah kursinya yang hanya dibatasi oleh sebuah meja kecil, seperti di depan ini, duduk seorang bapak-bapak, separuh baya lah. Ya mungkin kayak saya ya, separuh baya. Duduk di sana juga lagi asik lihat HP-nya. Nah ibu muda ini ya nggak pedulilah siapa di sampingnya. Dia duduk, dia baca. Nah seperti meja yang di depan sana disajikan air minum. Meja kecil yang ada di samping ibu muda itu ada sebungkus biskuit. Sambil membaca, si ibu ini ambil saja biskuitnya. Diambil, dia makan sambil asik baca. Namanya baca novel ya, ceritanya bikin penasaran. Dia ambil, dia makan. Ibu muda ambil, si bapak separuh baya tadi juga ambil satu.
Si ibu ini mikir, buset, siapa dia? Ngambil biskuit saya kok gak bilang-bilang. Ah, pedulilah, dia asik baca. Begitu si ibu ambil, si bapak juga ambil. Satu. Nah, sampai kepada kepingan biskuit terakhir, si ibu ini bilang dalam hati, wah mau lihat nih, dia ambil apa kagak nih. Gak lama, si bapak itu petak. Biskuitnya jadi dua. Separuh dia makan, separuh dia taruh lagi. Dia suruh si ibu itu untuk menikmati. Coba kita bayangkan, betapa kesalnya si ibu bukan? Ini orang kok gak ada sopan-sopannya. Sampai di sini, siapa yang baik Bapak Ibu? Sampai di sini, siapa yang ramah? Jawab ya. Simpan dulu dalam pikiran kita. Nah, karena kesel, dia buru-buru kepengen beresin barang-barang dia mau pindah tempat saja. Ah, repot ini tetangga dengan orang seperti begini, nggak ada sopan-sopannya. Ya, mau minta biskuit ngomong kek, mau makan lapar ngomong kek. Ini enggak, sudah sisa yang terakhir aja dia masih bagi dua. Ah, sudah, dia buru-buru mau pindah tempat saja. Dia kemas-kemas barangnya. Baru dia selesai kemas-kemas barang, panggilan boarding. Pesawat nomor sekian. Silakan masuk ke dalam pesawat. Ya sudahlah, kebetulan saya nggak perlu cari tempat lagi, kata si ibu. Dia langsung masuk pesawat. Duduk rapi, pakai seatbelt, siap-siap matikan HP. HP-nya di dalam tasnya. Begitu dia buka tasnya, astaga. Apa yang terjadi? Biskuitnya masih utuh Bapak Ibu. Astaga. Betapa malunya si ibu ini karena membayangkan, tadi saya makan biskuitnya siapa ya? Saya sudah punya perasaan yang tidak baik kepada bapak-bapak tadi yang begitu ramah, mempersilahkan memberikan biskuitnya buat saya, bahkan keping terakhir pun dia masih berbagi buat saya. Bapak, ibu, saudaraku yang kekasih. Dari cerita tadi ada dua tokoh, ibu muda yang sepertinya orang paling benar. Sepertinya orang paling baik. Ya, gak apa-apalah biskuit saya yuk mau makan-makan. Yang orang yang kedua, bapak yang separuh baya tadi. Begitu ramah, mempersilahkan orang mengambil haknya. Walaupun dengan cara yang tidak umum. Ilustrasi ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sikap rendah hati seseorang ketika kita dihadapkan kepada berbagai peristiwa, kejadian-kejadian yang mampir di dalam lembaran hidup kita. Ada banyak keadaan, ada banyak peristiwa, kejadian-kejadian yang mampir terjadi dalam hidup kita yang mampu membuat kita sombong. Membuat kita merasa paling benar. Membuat kita merasa orang lainlah yang salah. Bahkan dalam khotbah minggu pertama bulan ini, Bapak Gembala kita menyinggung bahwa tim sepak bola kita menang, kita bisa sombong. Padahal coba bayangkan, apa hubungannya tim sepak bola yang di ujung dunia sana dengan kita yang di sini di Jelambar? Gak ada hubungannya bukan? Tapi itu mampu loh membuat kita memandang rendah orang lain dan kita merasa sesuatu begitu. Apalagi kalau kejadian-kejadian, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita itu menyinggung hidup pribadi kita. Tim sepak bola gak membuat kita lebih kaya, gak membuat kita lebih senang, gak membuat kita secara ekonomi lebih baik, tidak membuat kita, keluarga kita merasa lebih sejahtera. Nah, kalau tadi yang saya sebutkan merugikan kita, membuat kita sejahteranya kurang, apakah itu juga membuat kita jadi sombong? Kalau hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang mengambil hak kita, yang mengambil bagian kita, apakah kita juga bisa rendah hati? Ini pertanyaan besar yang patut kita renungkan
pagi hari ini. Padahal firman Tuhan berkata, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Jika kalau saya bertanya pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, mau gak jadi orang sombong? Ya enggak lah. Siapa yang mau jadi orang sombong? Semua mau jadi orang baik, mau jadi orang ramah, betul? Tapi sadar gak? Ironinya, kita sering sombong loh. Ironinya, begitu keegoan kita disinggung oleh apapun yang mampir di dalam lembar hidup kita, hati kita, pikiran kita, itu membuat kita jadi emosi. Padahal Alkitab mengajarkan kepada kita untuk belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku, kata Tuhan Yesus. Aku lemah lembut loh dan rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu, seperti minggu pertama disinggung, bahwa puncak keteladanan Tuhan Yesus dalam hal kerendahan hatian itu ditulis di dalam Filipi 2 ayat 6-8. Apa katanya? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu kerendahan hati yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena gereja kita punya program yang bagus. Coba Bapak Ibu telaah, teliti dari minggu pertama bulan ini. Bulan Oktober ya. Minggu pertama kita belajar apa? Bagaimana harus rendah hati. Contoh Tuhan Yesus. Minggu kedua kita belajar apa? Keangkuhan yang menghancurkan. Tapi sayangnya kadangkala begitu keluar pintu, keluar juga firman-Nya dari pikiran kita. Betul apa betul? Mudah-mudahan tidak. Dan saya rasa di sini tidak ada ya. Yang meninggalkan firman di bangku gereja hanya orang-orang sono. Tapi katanya sih hari ini juga sebagian kumpul di sini. Baik Bapak Ibu. Kita bersyukur kita punya gereja yang punya kurikulum, saya bilang. Ini kurikulumnya baik. Firman yang diberitakan itu berkelanjutan dan punya tema-tema khusus. Oleh sebab itu, gereja saya katakan harus menjadi sekolah kehidupan bagi jemaatnya. Gereja harus menjadi sekolah kehidupan untuk belajar firman. Tujuannya apa? Tujuan kita semakin baik. Tujuannya supaya kita semakin sempurna di hadapan Bapa di surga. Nah, kita kembali ke masalah rendah hati. Walaupun kita sudah sering dengar, walaupun sudah mengerti, tetapi kita selalu gagal. Kita sering gagal. Kadang-kadang kita itu sombong tak terlihat. Kadang-kadang kita itu sombong, angku, tersembunyi. Percaya enggak? Kesombongan itu bisa tersembunyi loh. Tetapi umumnya orang yang rendah hati juga mau menyembunyikan itu. Orang yang rendah hati juga dia tidak mau orang lain itu menganggap dia itu sesuatu. Itu orang yang rendah hati. Nah, kesombongan, kerendahan hatian itu tersembunyi. Dia akan ketahuan, dia akan kelihatan kalau kita sudah lakukan sesuatu. Kalau kita sudah berucap, kalau kita sudah melakukan satu tindakan, maka orang lain bisa lihat. Buset dah, sombong banget orang ini. Wah, luar biasa loh. Dia itu humble banget. Dia itu rendah hati banget. Nah, dari apa? Dari apa yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Bapak Ibu saudaraku, kesombongan ataupun rendah hati itu butuh impuls. Butuh rangsangan. Jadi
Kalau orang berkata, kita kalau berpuasa di padang gurun itu biasa. Karena tidak ada makanan, jadi pasti kita puasa. Tapi coba kita puasa di food court. Rangsangan untuk lapar itu kelihatan di depan mata kita. Nah, begitu pula namanya kesombongan atau kerendahan hatian. Butuh rangsangan, butuh sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini, baik lewat perkataan maupun lewat tindakan, action yang disampaikan kepada kita. Dunia mempunyai banyak rangsangan yang dapat membuat kita sombong. Kita dirangsang dalam segala kejadian di dalam hidup kita sehingga kita bisa berlaku sombong atau kita jadi rendah hati. Tetapi umumnya rangsangan atau impuls yang menyentuh kita apabila menyinggung keegoan kita, daging kita, timbullah tanduk di kepala kita. Kita bukan lagi manusia. Banteng. Gua seruduk lo, awas kamu ya. Mana bisa begitu? Itulah kita. Bapak Ibu, pasti sering ya lewat tol. Lewat menggunakan jalan tol. Jalan tol kan harus lewat gerbang ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang nyetir perhatikan deh. Ada gerbang-gerbang tol yang warnanya merah. Aspalnya itu catnya merah. Artinya apa? Merah itu digunakan untuk mobil-mobil khusus yang hanya punya alat. Nama alatnya onboard unit. Jadi di dalam mobil kita itu ada alat. Dan kita lewat gerbang itu enggak perlu buka kaca. Enggak perlu ngetep. Dia baca alat kita, palangnya terbuka. Kebetulan sudah lama saya punya alat itu. Jadi kalau saya lewat tol pada jam-jam sibuk saya merasa sangat terbantu. Karena enggak ngantri. Karena orang-orang pada ngantri di kanan kiri saya bisa melaju dengan bebas. Ces duluan. Nah cilakanya Bapak Ibu. Kalau di depan mobil kita ada mobil yang masuk jalur merah tadi tapi enggak punya alat. Ayo gimana? Mundur. Dia harus mundur. Karena dia nggak punya alat. Palangnya tidak terbuka. Nah, pada saat itu terjadi, aduh, bayangkan. Saya sudah punya alat. Ini orang kok BEGO banget ya? Ya, bodoh sekali atau ya bahasa harus kurang pinter ini. Emang dia baru nyetir sekarang? Emang gak bisa baca dia? Emang gak punya? Jangan deh ya. Intinya kita marah. Intinya kita merasa sombong. Wah, pada saat saya mempersiapkan sharing ini saya berpikir, oh kadang-kadang saya sombong juga ya. Sombongnya ini terselubung loh. Walaupun sombong saya itu tidak saya keluarkan. Tidak saya lontarkan kepada orang lain. Tapi saya sombong. Mentang-mentang ya, you punya alat ya, you meremehkan orang. Bisa gak kita berpikir begini? Oh mungkin dia baru pertama kali lewat tol ini. Oh mungkin dia terburu-buru. Oh mungkin dia punya urusan yang banyak. Dia harus urus banyak hal. Dia pikirannya kusut. Jadi dia salah masuk jalur. Kalau kita berpikir begitu, kita menjadi orang yang rendah hati. Itu yang saya katakan. Di dalam hidup kita ada banyak peristiwa, ada banyak hal, ada banyak perkataan, ada banyak ucapan orang yang bisa membuat kita itu sombong. Tapi pilihannya ada di kita loh. Apakah kita rendah hati atau tidak. Kesombongan itu berpusat kepada diri kita sendiri. Dia berpusat kepada keegoan kita. Yang penting gua seneng. Yang penting oe suka. Yang penting aing nyaman. Tetapi kalau rendah hati itu berbicara tentang kesetaraan kita dengan sesama kita. Dimanapun kita berada. Di lingkungan kita. Di gereja kita. Di sekolah kita. Di kantor kita. Di pasar. Di dunia perdagangan kita. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita beraktivitas.
kesetaraan dengan sesama. Itulah isi daripada kerendahan hati. Ada seorang ibu, bunda dari Calcutta, India, yaitu Ibu Bunda Teresa. Bunda Teresa pernah berkata, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat baik, yaitu kesucian, amal baik, ketaatan. Dan saat kita bersikap rendah hati, maka kasih kita menjadi nyata. Maksudnya apa? Di dalam kerendahan hati kita bisa mudah menyadari dan mengakui kesalahan. Enggak gampang orang yang mau mengakui kesalahannya. Di dalam kerendahan hati orang pasti berbuat amal baik. Memiliki belas kasihan terhadap sesama. Seperti firman Tuhan juga katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Orang yang rendah hati pasti akan mampu mengampuni. Sulit Bapak Ibu. Sulit karena kenapa? Daging kita yang harus kita lawan. Ego kita yang harus kita bunuh. Bagaimana kita bisa belajar dari Tuhan Yesus yang mengasihi orang yang menyakiti dia, yang memfitnah dia dan lain sebagainya. Di dalam kerendahan hati orang mampu mendahulukan orang lain. Biasanya orang rebutan ya, apalagi soal kampung tengah, tahu? Soal makan, rebutan dia pasti. Orang yang rendah hati mendahulukan orang lain. Orang yang rendah hati mampu menerima kritik dengan baik. Dan banyak lagi contoh-contoh hal-hal yang bisa menunjukkan kepada kita sikap yang rendah hati. Dan saya rasa kita semua pahamlah soal itu. Betul? Apa betul? Kita paham. Tapi masalahnya terletak kepada kita paham, kita ngerti, satu sisi kita tahu bahwa Tuhan mau kita itu rendah hati, mau kita itu baik, mau kita itu seperti Dia, ya, sempurna seperti Bapa. Kita tahu persis. Tapi seringkali kita gagal loh. Hal kecil saja, tadi lewat gerbang tol, aduh dongkolnya minta ampun. Sombong misalnya. Belum lagi hal-hal lain yang saya tidak bisa, yang saya belum pikirkan untuk saya sampaikan. Saudara pasti tahu ada banyak kejadian, ada banyak hal yang menjadi rangsangan dalam diri kita untuk sombong. Bapak Ibu, mengapa demikian? Jawabannya adalah bahwa kita masih hidup dalam daging yang punya potensi dosa. Itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus berkata di dalam Roma 7 ayat 19, beliau berkata, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini menunjukkan bahwa di dalam diri kita, manusia, ada satu kuasa dosa yang masih mempengaruhi kita. Kita harus kalahkan. Ini merupakan potensi dosa. Begitu kita terpacu, begitu kita kena rangsangan, kemudian timbul tindakan kita menjadi sombong, merendahkan orang lain, menghina orang lain, atau menyakiti orang lain, itu potensi dosanya kita hidupkan. Tetapi apabila ada impuls orang nyakitin kita, kita tetap rendah hati. Ya sudahlah, ngalah, oh tidak apa-apa, it's okay, gak masalah, baik-baik saja. Maka potensi dosa di dalam diri kita itu kita matikan, kita bunuh. Kenapa kita gagal? Karena kita belum berubah kodrat. Kita belum mematikan potensi dosa kita. Manusia diciptakan dengan 3 unsur yang komponen yang tetap, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Waktu manusia diciptakan, di dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan. Nafas hidup sehingga manusia menjadi makhluk yang
hidup. Roh dari Allah yang menjadi roh manusia, kita punya kesadaran, itulah yang membuat manusia berkeadaan segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah memiliki makna bahwa kita punya komponen yang sama. Yaitu kita punya pikiran, kita punya perasaan, dan kita punya kehendak. Itu segambar. Bagaimana dengan serupa? Serupa itu berarti pikiran, perasaan kita, kehendak kita punya kualitas seperti kualitasnya Allah yang menciptakan kita. Nah, ketika anak baru lahir, rohnya itu belum berkualitas. Tidak tahu apa-apa dia. Tahunya cuma merasa lapar, makan. Ya. Rohnya belum berkualitas. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ketika jiwanya memiliki kesadaran, jiwanya mulai mendapatkan masukan, input. Ya, jiwa menyerap segala sesuatu yang masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam roh lewat jendela jiwa. Jendela jiwa itu ada mata dan telinga. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu masukan bagi jiwa kita. Oleh sebab itu, kita yang orang tua sangat penting kita perhatikan apa yang anak-anak kita, cucu-cucu kita dengar dan lihat. Karena apa yang paling banyak didengar dan dilihat oleh anak-anak itu akan masuk ke dalam jiwanya. Mengapa orang itu tidak bisa rendah hati? Mengapa orang itu bengis? Karena kenapa? Yang dia lihat, yang dia dengar, kebengisan. Jika jiwa seorang anak diisi dengan filosofi dunia, materialisme, kesombongan, kepentingan diri sendiri, yang penting saya menang, maka nuraninya akan terbentuk menjadi nurani yang egois. Sebenarnya kodrat dosa yang kita bawa sejak lahir, yang tadi saya sebut sebagai potensi dosa, itu sudah cukup membuat orang itu punya kehendak yang berlawanan dengan kehendak Allah. Karena apa? Kejatuhan manusia, Adam, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saya akan jelaskan, waktu Adam jatuh ke dalam dosa, dia memperanak Set. Waktu dia memperanak Set, Alkitab mencatat bahwa Adam memperanak Set menurut gambar dan rupanya Adam. Padahal dulu Adam diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Karena jatuh ke dalam dosa, maka rupa Allah rusak. Sehingga dikatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita membandingkan waktu Adam memperanak anak-anaknya, memperanak Set dan keturunannya, maka Adam memperanak mereka menurut gambar dan rupanya Adam. Yaitu komponen-komponen yang ada pada Adam yang telah rusak. Yang tidak lagi sesuai dengan gambaran rupa Allah Bapa. Jadi itulah sebabnya kenapa kita itu susah. Kenapa kita susah? Susah untuk baik. Kenapa kita itu susah untuk rendah hati? Tadi yang saya bilang, apalagi ego kita disinggung, apalagi milik kita diambil, apalagi kita diganggu orang. Nggak bisa deh. Orang ini sudah keterlaluan deh. Nggak bisa deh. Itulah sebabnya. Karena apa yang kita serap di dalam jiwa kita mempengaruhi nurani kita. Sehingga nurani kita bilang, lawan aja dia. Emang orang itu mesti dikasih pelajaran. Padahal kita dari firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kita mengasihi orang lain, ngalah lah. Waktu anak saya harus kuliah jauh dari saya katakan, apapun yang terjadi, kamu minggir. Minggir. Orang ganggu kamu, jangan balas, minggir. Loh, Pak, apa itu tidak membuat kita tertindas? Ais, percayalah anakku bahwa Allah ada di pihak kita. Allah pasti menjaga kita. Jadi saya ajarkan kepada anak saya yang kuliah jauh itu, saya katakan, apapun yang terjadi,
Misalnya kamu diganggu orang ataupun hakmu diambil, nggak apa-apa. Kamu minggir dulu, tenang, pikir baik-baik. Padahal dunia berkata, lawan bro, hajar bro. Betul begitu? Makanya di sini kita belajar. Kita diajar oleh firman. Bahwa bagaimana kita merubah pikiran kita, perasaan kita menjadi pikiran dan perasaan yang seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau dalam hal mengasihi sesama, manusia belajar dari Tuhan Yesus mengasihi musuh. Tetapi hukumnya orang yang diserap oleh manusia pada umumnya yang berdosa bahwa kalau ada musuh, lawan. Jadi bertolak belakang. Nah, pilihannya ada di kita Bapak Ibu. Apa yang kita pilih? Apa yang kita serap haruslah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita serap di dalam jiwa pikiran kita. Sehingga potensi dosa kita bisa kita rubah. Rubah jadi apa? Rubah jadi kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi? Kodrat ilahi adalah pikiran, perasaan, kehendak menurut Allah Bapa. Bapak Ibu, tadi manusia punya komponen tubuh, jiwa, dan roh. Waktu orang lahir, dia rohnya belum sempurna. Jiwanya masih kosong. Apa yang masuk dalam pikiran dia, itu yang mengisi rohnya, membentuk nurani bagi dia. Nurani ini yang membuat orang bisa baik atau tidak. Nah, berapa lama kita sudah diasuh oleh dunia? Berapa lama kita sudah mendapatkan input-input menurut pandangan budaya, norma manusia pada umumnya? Ya, seumur kita hidup, betul? Seumur kita hidup. Sekarang bagaimana kita berubah? Bagaimana supaya kita bisa memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak seperti Tuhan? Tidak ada jalan lain. Kecuali kita belajar dari firman. Dan saya katakan, tidak ada perubahan yang tanpa perjuangan. Kita harus berjuang. Kalau kita sudah tahu impuls yang masuk dalam, rangsangan yang masuk ke dalam pikiran dan perasaan kita, di dalam jiwa kita ini sudah tidak baik, kita harus ambil keputusan. Apa yang harus kita buang, apa yang harus kita serap. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, mari lewat firman Tuhan yang kita dengarkan setiap minggu, kita belajar berubah. Sepertilah Rasul Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Bapak Ibu, jiwa kita harus kita isi dengan firman. Sekarang enak. Mungkin kita gak usah capek-capek nyatet. Karena begitu nanti sore, jam 5 sampai jam 6, kita sudah bisa mendengarkan firman GBI Jelambar, betul? Kita ulang lagi, betul ada di YouTube kan? Kok pada bengong ya? Pasti gak buka deh. Bukanya masak, bola, ya dan sebagainya. Baik, jadi kita belajar firman. Firman yang kita dengar di sini tidak cukup hanya 40 menit di sini. Karena apa yang kita lihat dan kita dengar di luar ruangan ini jauh lebih banyak. Maka itu tidak ada perubahan tanpa perjuangan. Kita harus berjuang. Memberikan input-input jiwa kita, ajarkanlah kepada anak-anak. Input-input firman yang baik agar kita punya nurani. Seperti nuraninya Tuhan Yesus. Sehingga dapat dikatakan bahwa kita memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak seperti Tuhan. Oh ya, pikiran dan perasaan kita itu yang membuat kita itu punya kehendak. Jadi ada pikiran mau apa, perasaan kita merasakan apa, timbul, ambil keputusan, mau punya sesuatu, mau punya kehendak. Nah, oleh karena itu setiap saat kita harus berubah.
rubah potensi dosa kita, matikan. Diganti dengan nurani, pikiran, perasaan, dan kehendak seperti Tuhan. Berikutnya, agar kita bisa memiliki kerendahan hati, kita harus sadar bahwa kita ada seperti kita saat ini karena Tuhan yang membuat kita ada. Apa yang kita punya, apa yang kita dapat saat ini, itu dari Tuhan adanya. Oh, saya kerja keras, Pak. Oh, saya belajar, Om. Belajarnya nggak kira-kira. Dari pagi ketemu pagi, belajar saya. Saya research, saya buka ini, buka itu, baca textbook ini, textbook itu. Betul. Di balik semua itu, Allah yang memberikan waktu, Allah yang memberikan kemampuan, Allah yang memberikan kesehatan sehingga kita dapat mengusahakan itu. Oleh sebab itu, orang yang rendah hati pasti menyadari bahwa dia terbatas, bahwa dia tanpa Tuhan nothing, bahwa dia tanpa Tuhan tidak berguna. Bapak Ibu kebayang gak? Saat ini saya bicara di sini, tapi kebayang gak? 5 menit ke depan apa yang terjadi? Tidak ada yang tahu loh. Ada yang tiba-tiba sakit. Nah, oleh sebab itu, orang yang rendah hati pasti menyadari segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu, kita bicara rendah hati, apa sih gunanya? Yang penting saya gak nyakitin orang lah. Yang penting saya itu gak nyusahin orang. Kalau orang jahat sama saya, ya biarin aja. Buat apa saya berteman sama dia? Ya, yang penting hidup saya begini aja. Ketahuilah, Tuhan Yesus berkhotbah. Ya, ini sepertinya waktunya keliru ya Pak. Saya masih punya waktu berapa lama? Sorry. Oke. Buat apa sih kita belajar rendah hati? Saya begini aja, yang penting saya gak nyusahin orang. Nah, Tuhan Yesus berkhotbah di khotbah dia yang pertama saat pelayanannya di Palestina, di tanah Palestina. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu, kalau kita buka punya Alkitab terjemahan lama, bahasa Indonesia, terjemahan lama, maka bunyinya begini. Berbahagialah orang yang rendah. Berbahagialah segala orang yang rendah hatinya, karena mereka itu yang mempunyai kerajaan surga. Tadi saya katakan bahwa kita punya potensi dosa dan kita punya kodrat dosa. Kodrat ini harus kita matikan, potensi ini harus kita bunuh agar kita gantikan dengan potensi kodrat nurani ilahi. Nah, bagaimana mungkin, coba kita pikir, kita ada di surga, kehidupan yang kekal, tetapi saat ini kita masih beringasan, masih sombong, masih angku, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Artinya orang yang rendah hatinya, karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Ganjaran dari kerendahan hati adalah surga. Imbalan dari kerendahan hati adalah kehidupan. Itu yang Alkitab katakan kepada kita. Sebenarnya hidup kita di dunia ini merupakan persiapan kita untuk hidup yang akan datang. Jadi saya sering katakan kepada dalam sharing-sharing firman Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah itu terjadi. Kalau kita boleh minta kemurahan Tuhan, Tuhan memberkati kita, mungkin Tuhan juga menyembuhkan kita. Tetapi yang paling utama adalah kehidupan yang kekal. Persiapkanlah kehidupan kekal kita mulai saat ini.
Jadilah orang yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Karena hanya orang demikian yang layak masuk kerajaan surga. Karena hanya orang demikian yang berkenan di hadapan Allah. Allah tidak bisa bergaul, Allah tidak bisa bersekutu dengan orang yang angkuh. Tetapi Allah mengasihani mereka yang rendah hati. Kalau ditanya, jemaat Tuhan GBI Jelambar, mau masuk surga? Mau hidup kekal? Mau. Tapi mau minggir nggak kalau disinggung orang? Mau diam nggak kalau disakiti orang? Jawab di dalam hati. Dan renungkan, pikirkan bagaimana saya harus bertindak atas semua rangsangan yang terjadi dalam hidup saya. Apa saya sombong? Atau saya rendah hati? Apa saya memiliki pikiran dan perasaan yang seperti dimiliki oleh Kristus? Jawab dalam hati kita masing-masing. Karena itu yang menentukan nasib kekal kita. Itu yang membuat kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Apapun boleh terjadi. Mau sakit kek, mau susah kek, tidak problem. Yang penting batinku, nuraniku, nurani ilahi. Memiliki pikiran, perasaan seperti Kristus. Jemaat Tuhan, selamat berjuang. Ingat, tidak ada perubahan tanpa perjuangan. Kalau kita sadar kita sering sombong, kita angkuh, bertobatlah, berubahlah. Berusahalah di dalam setiap jengkal hidup kita agar kita berkenan. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengundang kita untuk berdiri. Kita mau nyanyikanlah satu lagu, Semua Karena Anugerahnya, dan saya minta tolong worship leader dan singer bisa bantu saya. Semua karena anugerahnya. Kebaikanku bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena cakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberi bagi kita bila kita dipakainya. Kita ambil waktu tenang sementara singer dan musik memainkan, menyanyikan lagu ini. Kita renungkan, kita flashback, kita putar semua kejadian-kejadian yang pernah kita alami sebelum kita ada dalam ruangan ini.
Apakah kita memiliki kerendahan hati? Apakah kita arogan? Kita sombong dengan keangkuhan dan dengan apa yang kita miliki saat ini. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang rendah hati. Karena Allah menentang orang congkak dan mengasihi mereka yang rendah hati. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman pada pagi hari ini mengubah hidup kita. Membuat kita menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Allah. Dan semakin sempurna seperti Bapa di surga. Semua karena anugerahnya. Kita bersama-sama. Anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipilihnya, kita dipilihnya. Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Ampunilah kami, Bapa di surga, bila mana kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sering memiliki pikiran, perasaan menurut mau-maunya kami. Tanpa kami menyadari bahwa kami harus rendah hati di hadapan-Mu, di hadapan semua orang. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau melawat kami, Engkau mengingatkan kami agar kami mampu untuk berubah. Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus yang selalu rendah hati. Sehingga kami berkenan di hadapan-Mu dan imbalan kami adalah kerajaan surga. Sungguh kami bersyukur dan kami berterima kasih. Biarlah Bapa, Roh-Mu yang kudus tetap menolong kami. Bila mana kami beraktivitas keluar dari ruangan ibadah ini, firman Tuhan selalu kami ingat dan kami renungkan sepanjang hidup kami. Agar kami sungguh berkenan kepadamu. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu Jelambar Timur di tempat ini. Bapa, Engkau mengasihani kami semua. Engkau menolong kami agar kami senantiasa hidup berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Shalom Jemaat GB Jelambar Timur, kiranya setiap kita memiliki kerendahan hati dalam setiap kehidupan keseharian kita. Berikut beberapa informasi gereja untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Kosandi dengan tema Religion and Salvation. Disusul pada hari Rabu,
para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI. Pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 35. Pada hari Sabtu, para jemaat diundang untuk mengikuti morning prayer yang akan dilaksanakan pada pukul setengah 6 pagi di lantai 2. Minggu pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Ibu Willis yang akan membahas mengenai hidup yang berbuah. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan membahas mengenai pemimpin yang melayani. Dan pada pukul 12, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Ko Agus dengan tema The Fruit of Spirit Goodness. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat menjadi dampak dalam kehidupan kita. God bless. Puji Tuhan, haleluya. Diberkati jemaat Tuhan dan yang merenungkan kebenaran firman yang sudah dengarkan hari ini dan bisa menjadi pelaku kebenaran firman dimanapun kita berada. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gunawan Chandra akan kebenaran firman yang sudah dibawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang jika ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini dan kiranya bisa mengikuti ibadah-ibadah di tempat ini setiap minggunya. Haleluya. Nggak kerasa ya Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Buat jemaat Tuhan yang mungkin sudah mengambil amplop persembahan Natal, bisa mengembalikan kembali di lobi bawah ya. Ada kotak persembahan dan bila jemaat Tuhan yang belum mengambil amplop persembahan bisa mengambilnya di Pak Nardi ya, di bawah ya. Dan bisa mengembalikannya kembali di kotak persembahan di bawah. Hari ini kita mau memberikan persembahan. Persembahannya dilakukan 2 kali. Buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online bisa memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun nomor rekening pada layar. Kita mau berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu Tuhan dan mengingatkan kami kembali akan setiap sikap dan karakter Tuhan. Dan Tuhan kiranya mampukan kami untuk kami bisa menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Semakin hari diperbaharui. Dan pada hari ini kami ingin memberikan persembahan kami ya Tuhan dari begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan. Kiranya kami ingin mengembalikan dan menjadi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Fasilitas
bangkit berdiri. Karena Kecakapanku bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua dari paranya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. di akhir ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan, kami menyadari bahwa sesungguhnya kami bukan pemilik apa-apa di dunia ini. Dan kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Sehingga apakah yang dapat kami banggakan selain Kristus yang ada di dalam kami. Tuhan, ajar kami untuk kami dengan segala kerendahan hati kami terus menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Hidup kami dipimpin, diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang kami pikir, apa yang kami rasa, dan apa yang kami kehendaki, apa yang kami perbuat, semuanya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu tidak berhenti di tempat ini. Tetapi Roh Kudus boleh menolong setiap kami untuk merenungkan, untuk melakukan dengan penuh ketaatan. Dan kami mohon bila Tuhan mengaruniakan bagi kami hati yang taat, hati yang takut akan Tuhan. Untuk kami dapat mengerjakan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Gunawan Chandra yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai kehidupannya dari dimanapun ia berada. Biar terang kemuliaan Allah nampak di dalam dan melalui kehidupannya. Untuk membawa setiap jiwa datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir saat ini, baik kami yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online. Kami percaya Tuhan menghampiri setiap kami. Tuhan melawat setiap kami tanpa terkecuali. Dan apapun yang menjadi pergumulan, tantangan di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Untuk kami dapat terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Untuk kami dapat bertindak, mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu. Dan biarlah kami boleh hidup di dalamnya untuk membawa terang kemuliaan Allah dimanapun kami berada. Saat ini kami naikkan ucapan syukur kami buat bangsa dan negara kami. Engkau telah mengaruniakan pemimpin yang baru dan kami berdoa biar kiranya hikmat roh Allah ada bagi para pemimpin bangsa ini untuk menjalankan pemerintahan bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan kepada setiap kami hati yang takut akan Tuhan sebagai warga negara. Untuk taat tunduk melakukan segala apa yang menjadi ketetapan pemerintah. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan saat ini Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari ini. Kiranya Tuhan menjadi kekuatanmu.
Kiranya Tuhan menjadi menara perlindungan bagi engkau. Dan kiranya Tuhan menjadi sumber segala sesuatu di dalam kehidupanmu. Dia yang akan menyembuhkan, Dia akan memulihkan, Dia yang akan memberkati setiap kehidupanmu tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kalau kami akan berpisah, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sesungguhnya kehidupan baru akan kami mulai untuk menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Saat ini arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pernikahanmu. Tuhan memberkati segala apa yang kau kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan akan dijadikan berhasil. Dan Tuhan akan memakai kehidupanmu menjadi alat, menjadi terang dimanapun engkau berada. Dan saat ini Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.